Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Muhammad Rizwan, saya Riko Jagopanto, saya Dwi Prasetyo, akan mempresentasikan mata kuliah bahan bangunan arsitektur materi bahan konstruksi beton. Oke, langsung saja ya teman-teman. Apa saja yang akan kita pelajari di bahan konstruksi beton ini? Yang pertama yaitu bagaimana sejarah beton. Yang kedua, apa pengertian beton. Yang ketiga, bagaimana sifat-sifat beton. Yang keempat, apa saja bahan penyusun beton. Dan yang kelima yaitu apa saja mutu beton dan bagaimana campuran beton yang baik dan benar. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah beton. Oke, dalam perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam hal bangunan, tentu kerap mendengar cerita tentang kemampuan nenek moyang merakit batu-batu raksasa hanya dengan mengandalkan zat putih telur, ketan, atau lainnya. Alhasil, berdirilah bangunan fenomenal seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan di Indonesia, ataupun jembatan di Cina yang menurut legenda menggunakan ketan sebagai perekat, ataupun menggunakan aspal dalam sebagaimana peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa di India, ataupun bangunan kuno yang dijumpai di Pulau Beton. Oke, next. Sejarah penemuan teknologi beton dimulai dari nomor 1 yaitu Asdin pada tahun 1824, yaitu penemuan Portland Cement. Yang kedua, Lambert pada tahun 1850 memperkenalkan konsep dasar konstruksi komposit, gabungan dua bahan konstruksi yang berbeda-beda yang bekerja bersama-sama memikul beban. Oke, nomor 3, Coignet pada tahun 1861 melakukan uji coba penggunaan pembesian pada konstruksi atap, pipa, dan kubah. Oke, yang keempat yaitu Gustav Weiss dan Koenen pada tahun 1887 serta Heiner Becquey memperkenalkan sengkang sebagai penahan gaya geser dan penggunaan balok T untuk mengurangi beban akibat berat sendiri. Dan yang kelima, Neumann melakukan analisis letak garis netral. Yang keenam, Consider menemukan manfaat kait pada ujung tulangan. Dan yang terakhir, Freyssinet memperkenalkan dasar-dasar beton pratekan. Materi selanjutnya yaitu pengertian beton. Beton adalah campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan yang membentuk massa padat. Dalam pengertian umum, beton berarti campuran bahan bangunan berupa pasir dan kerikil atau koral, kemudian diikat semen bercampur air. Sifat beton berubah karena sifat semen, agregat, dan air, maupun perbandingan percampurannya. Untuk mendapatkan beton optimum pada penggunaan yang khas, perlu dipilih bahan yang sesuai dan dicampur secara tepat. Selanjutnya, sifat-sifat beton. Yang pertama, karakteristik beton adalah mempunyai tegangan hancur tekan yang tinggi serta tegangan hancur tarik yang rendah. Yang kedua, beton tidak dapat dipergunakan pada elemen konstruksi yang memikul momen lengkung atau tarikan. Yang ketiga, beton sangat lemah dalam menerima gaya tarik, sehingga akan terjadi retak yang makin lama makin besar. 4. Proses kimia pengikatan semen dengan air menghasilkan panas dan dikenal dengan proses hidrasi. 5. Air berfungsi juga sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antar butiran, sehingga beton dapat dipadatkan dengan mudah. 6. Kelebihan air dari jumlah yang dibutuhkan akan menyebabkan butiran semen berjarak semakin jauh, sehingga kekuatan beton akan berkurang.
7. Dengan perkiraan komposisi atau mix design, dibuat rekayasa untuk memeriksa dan mengetahui perbandingan campuran agar dihasilkan kekuatan beton yang tinggi. 8. Selama proses pengerasan campuran beton, kelembaban beton harus dipertahankan untuk mendapatkan hasil yang direncanakan. 9. Setelah 28 hari, beton akan mencapai kekuatan penuh dan elemen konstruksi akan mampu memikul beban luar yang bekerja padanya. 10. Untuk menjaga keretakan yang lebih lanjut pada suatu penampang balok, maka dipasang tulangan baja pada daerah yang tertarik. 11. Pada beton bertulang memanfaatkan sifat beton yang kuat dalam menerima gaya tekan, serta tulangan baja yang kuat menerima gaya tarik. 12. Dari segi biaya, beton menawarkan kemampuan tinggi dan harga yang relatif rendah. 13. Beton hampir tidak memerlukan perawatan dan masa konstruksinya mencapai 50 tahun, serta elemen konstruksinya yang mempunyai kekakuan tinggi serta aman terhadap bahaya kebakaran. 14. Salah satu kekurangan yang besar adalah berat sendiri konstruksi dengan massa jenis sekitar 2.400 kg per meter kubik. Bahan ini memiliki berat jenis 23,54 kN per meter kubik. 1000 kg setara dengan 1 kN, di mana gravitasi dalam cm per dt2 mengakibatkan bangunan beton sangat berat. 15. Kelemahan lainnya adalah perubahan volume sebagai fungsi waktu berupa susut dan rangkap. Oke, ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis beton. Beton dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu 1. Beton keras, 2. Beton segar. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, jenis beton dapat dibedakan menjadi 10 macam. Yang pertama, beton mortar. Kedua, beton ringan. Ketiga, beton non-pasir. Keempat, beton hampa. Kelima, beton bertulang. Keenam, beton pra-tegang. 7. Beton pra-cetak. 8. Beton massa. 9. Beton siklop. 10. Beton serat. Oke, lanjut ke kelebihan dan kekurangan beton. Kelebihan dari beton adalah harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar dari bahan lokal, kecuali semen Portland. Beton termasuk aus dan tahan kebakaran, sehingga biaya perawatan termasuk rendah. Beton termasuk yang berkekuatan tekan tinggi serta mempunyai sifat tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan. Ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan beton tak bertulang atau pasangan batu. Beton segar dapat mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk apapun dan ukuran seberapapun tergantung keinginan. Oke, kekurangan dari beton adalah beton mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga mudah retak. Oleh karena itu, perlu diberi baja tulangan atau tulangan kasar. Beton segar mengerut saat pengeringan dan beton keras mengembang jika basah sehingga dilatasi construction joint perlu diadakan pada beton yang panjang atau lebar untuk memberi tempat bagi susut, pengerasan, dan pengembangan beton. Beton keras mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan suhu sehingga perlu dibuat dilatasi expansion joint untuk mencegah terjadinya retak-retak akibat perubahan suhu. Beton sulit untuk kedap air secara sempurna sehingga selalu dapat dimasuki air dan air yang membawa kandungan garam dapat merusak beton.
Beton bersifat gertas, tidak detail, sehingga harus dihitung dan didetail secara seksama agar setelah dikombinasikan dengan baja tulangan menjadi bersifat detail, terutama pada struktur tahan gempa. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bahan-bahan penyusun beton. Yang pertama, semen. Semen adalah bahan organik yang mengeras pada percampuran dengan air atau larutan garam. Jenis-jenis semen menurut BPS adalah semen abu atau semen Portland, semen putih atau gray semen, oil semen atau semen sumur minyak, mixed, dan fly ash semen. Yang kedua yaitu agregat. Agregat adalah butiran mineral yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam pencampuran mortar atau aduk dan beton. Agregat diperoleh dari sumber daya alam yang telah mengalami pengecilan ukuran secara alamiah melalui proses pelapukan dan abrasi yang berlangsung lama. Atau agregat dapat juga diperoleh dengan memecah batuan induk yang lebih besar. Pada teknologi beton, agregat terdiri dari banyak klasifikasi, yaitu ditinjau dari asalnya. Yang pertama agregat alam dan yang kedua agregat buatan. Ditinjau dari berat jenisnya, yaitu yang pertama agregat ringan, agregat normal, dan agregat berat. Ditinjau dari bentuknya, ada bulat, ada bersudut, ada pipih, ada yang memanjang atau lonjong. Ditinjau dari tekstur permukaan, agregat dengan permukaan seperti gelas mengkilat, contoh klin hitam dan obsidian. Agregat dengan permukaan kasar umumnya berupa pecahan batuan, permukaan tampak kasar, tampak jelas bentuk kristalnya, contoh jenis ini basalt, kalsit, batu kapur, dan sebagainya. Agregat dengan permukaan licin biasa ditemukan pada batuan yang butiran-butirannya sangat halus, contoh kerikil, sungai, cat, batu lapis, dan sebagainya. Agregat dengan permukaan berbutir pecahan dari batuan ini menunjukkan adanya butir-butir bulat yang merata, misalnya batuan pasir solid. Agregat berpori dan berongga. Yang ketiga, air dan bahan campuran. Beton menjadi keras karena reaksi antara semen dan air. Oleh karena itu, air yang dipakai untuk mencampur kadang-kadang mengubah sifat semen. Air yang digunakan adalah air yang bersih, tidak mengandung minyak, lumpur, dan bahan-bahan kimia yang dapat merusak kekuatan beton. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah air itu cocok untuk dipakai sebagai campuran beton atau tidak. Cara berikut ini dipergunakan untuk pemeriksaan tersebut. Waktu set semen dan kekuatan tekan ukur untuk mortar yang dicampur dengan air bersih yang dicampur air yang diuji, hasil pengukurannya dibandingkan. Sedangkan air laut hanya dapat dipakai untuk beton yang tidak mempergunakan baja tulangan karena mengandung garam yang dapat menyebabkan baja berkarat. Selanjutnya yaitu mutu dan campuran beton. Beton adalah hasil campuran antara semen, pasir, kerikil, dan air. Beton pasti sering kita jumpai baik dalam pembangunan rumah, gedung bertingkat, bahkan dalam pembuatan jalan. Namun di dalam proyek ada dua jenis beton, yakni beton ready mix dan beton set mix. Beton ready mix adalah beton siap pakai atau siap tuang yang sudah dicampur dari batching plant dengan formula sesuai pesanan dan dibuat dengan profesional, sehingga mutu terjamin dan sangat legal sekali. Namun harganya relatif mahal dan ketersediaannya baru ada di kota-kota besar, sehingga cukup sulit jika pekerjaan di daerah. Beton ready mix itu biasanya dari batching plant. Batching plant itu apa? Itu penyedia beton ready mix. Contohnya misalkan ada Pioneer, ada SBB atau Solusi Bangun Beton, dan lain-lain.
Nah, beton set mix adalah beton yang mencampur sendiri di lapangan atau di lokasi. Beton set mix ini justru yang paling banyak digunakan di Indonesia karena beberapa faktor di lapangan, diantaranya volume pengecoran yang sedikit, lokasi batching plant yang tidak memungkinkan, lokasi proyek yang susah dijangkau mobil besar, dan masalah lainnya. Sehingga owner dan kontraktor memutuskan untuk mencampur beton sendiri. Tapi terkadang pemahaman cara pencampuran beton set mix ini masih kurang kepada pekerja. Masih banyak ditemukan di lapangan campuran beton menggunakan takaran ember atau pengki, sehingga kualitas atau kuat tekan beton set mix tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu mutu beton. Mutu beton adalah acuan nilai kualitas beton yang diukur berdasarkan kuat tekan beton pada permukaan bidang beton. Mutu beton dipengaruhi oleh komposisi penyusunnya, kualitas material, dan kadar air. Dalam aturan standar mutu beton dinyatakan dalam dua ukuran, yaitu FC dan K atau karakteristik. Perbandingan standarisasi mutu beton FC dan K. Yang pertama yaitu mutu beton FC adalah mutu beton yang mengacu pada standar ACI, America Concrete Institute. Untuk standar di Indonesia sendiri mengacu pada SNI 032847/2002, Standar Nasional Indonesia. Mutu beton K atau karakteristik adalah mutu beton yang mengacu pada standar Eropa lama atau di Indonesia sendiri mengacu pada PBI 1971, Peraturan Beton Bertulang Indonesia. Berdasarkan analisa SNI 7394/2008, satuan campuran beton menggunakan satuan berat dan liter untuk air. Untuk mendapatkan campuran beton set mix yang baik, berikut ini adalah takaran campuran beton berdasarkan mutu. Ingat, menggunakan satuan berat, artinya sediakan kilo digital dan liter di lapangan untuk mengukur setiap material semen, kerikil, pasir, dan air. Untuk hasil lebih baik, gunakanlah mesin molen untuk mengaduknya. Nah, ini merupakan tabel perbandingan mutu beton. Jadi mutu beton FC 7,4 MPa itu setara dengan K100 dengan campuran 247 kg semen, 869 kg pasir, 999 kg kerikil, dan 215 liter air. Mutu beton 9,8 MPa itu setara dengan K125 dengan campuran 276 kg semen, 828 kg pasir, 1012 kg kerikil, dan 215 liter air. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya cara membaca tabel ini. Nanti bisa langsung dibaca sendiri. Next, menghitung komposisi adukan beton. Di lapangan atau di proyek sering kita jumpai untuk beton set mix atau beton yang mencampur sendiri di lapangan dengan perbandingan adukan beton 235 atau 123. Kita ambil salah satu contoh, misal adukan perbandingan beton 1:2:3. Perbandingan semen, pasir, dan batu split atau kerikil itu artinya 1:2:3. Terus masing-masing jadi berapa volumenya? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui berapa bagian masing-masing item. Semen 1/6, pasir 2/6, batu split 3/6. Jadi semen mempunyai bagian 1/6 dari 1 meter kubik beton, sama dengan 0,167 meter kubik. Pasir mempunyai bagian 2/6 dari 1 meter kubik beton, sama dengan 0,333 meter kubik. Batu split atau kerikil mempunyai bagian 3/6 dari 1 meter kubik beton, sama dengan 0,5 meter kubik atau setengah. Sekarang untuk pelaksananya, bagaimana cara yang mudah untuk membuat adukan beton sesuai dengan takaran tadi. Permisalan, dalam membuat takaran ini mengacu pada jumlah semen. Takaran biasanya dibuat dari kayu yang biasa disebut dolak. Dolak ini dibuat sesuai dengan ukuran 1 sak semen. Jadi takarannya menjadi semen 1 dolak, pasir 2 dolak, batu split atau kerikil 3 dolak. Untuk kekuatannya bagaimana? Apakah adukan beton 1, 2, 3 memenuhi syarat untuk kebutuhan pelaksanaan konstruksi beton?
Untuk adukan beton 1:2:3 kurang lebih setara dengan beton mutu K175 atau dengan kata lain mempunyai kuat tekan beton 175 kg per cm persegi, di mana cukup untuk memenuhi syarat kondisi kekuatan beton, misalkan untuk dak beton, kolom praktis, dan lain-lain. Jika ingin menentukan kekuatan beton sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), misal dengan adukan beton mutu K200 atau K225, maka dapat mengacu pada tabel di atas atau buku SNI tentang komposisi adukan beton yang diterbitkan oleh Dinas PU. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.